Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GSJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Sebelum kita ibadah dimulai, kita akan membacakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah.
Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah kepada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat pagi hari ini, karena kami mempunyai Tuhan yang baik. Tuhan Allah Bapa kita yang baik. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kita akan pujikan Bapa, Engkau sungguh baik.
syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan, memuji membesarkan akan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau beserta dengan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Engkau memberkati pelayanan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kau pimpin Tuhan ibadah pagi ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dosa kami Tuhan. Haleluya, amin. Salam, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini walaupun keadaan apapun, kita boleh datang kepada Tuhan, ibadah secara online. Walau pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah, tapi kami tetap beribadah karena kami punya Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita akan pujikan, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku.
di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Oh, pujian yang sungguh indah. Kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Segala masalah yang ada pada kita, walaupun keadaan seperti ini, penyakit yang meresahkan di dalam setiap kehidupan kami, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan adalah kekuatan bagi kita, dan Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupan kita semua. Apapun yang kita lakukan, apapun yang saat ini kita alami, kami punya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. El Shaddai, Allah yang tidak akan meninggalkan kami. Katakan kepada dunia bahwa kami tidak takut, karena Tuhan senantiasa berserta dengan kita. Haleluya. Ku tak akan takut bersama Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Benar Tuhan, Kau yang Allah yang setia menjaga dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, yang memberikan
kita tidak usah bimbang, kita tidak usah takut. Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang akan memberikan kelegaan bagi kita. Dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita akan buka hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau urapi dengan kuasa-Mu hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Karena kata-kata Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan, Kau berkati. Tutup bengkes dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kau memberkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan akan firman Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Hari ini saya mau kembali mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar firman Tuhan di dalam Alkitab kita, untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini saya berikan adalah sekarang. Sekarang. Bukan nanti, bukan besok, bukan kapan-kapan, tetapi sekarang. Dan sekarang untuk apa? Untuk kita memuliakan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya terbatas bagi kita ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Termasuk salah satunya adalah waktu. Kalau orang bilang saya enggak punya apa-apa, sebenarnya salah satu yang mewakili adalah waktu ini. Setiap orang punya waktu, ada amin? Setiap orang pasti punya waktu. Setiap orang pasti punya hidupnya untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tinggal kita mau menggunakannya untuk Tuhan atau tidak. Tinggal waktu ini mau kita sia-siakan atau mau kita pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang menjadi pertimbangan kita sendiri-sendiri. Dan di dalam sebuah penelitian yang diadakan oleh Dr. Charlotte Buhler di Wina, di Universitas Psikologi, di sana dikatakan Institut Psikologi, dibilang keberhasilan dicapai seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat mengenai tujuan hidup. Ketika orang tidak punya tujuan hidup, dia hidupnya mengalir saja katanya. Aku mengikuti arus saja. Yang kita tahu kalau orang mengikuti arus, kalau orang mengikuti aliran air saja, rumusnya adalah dari gunung ke lembah, lembah ke lautan. Gitu. Turun, turun, dan turun. Kiranya anak-anak Tuhan seperti di firman Tuhan dikatakan, jika kamu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari jalanku, kamu akan tetap naik dan bukan turun. Rumusnya bukan mengalir saja, tetapi kita akan naik dan terus naik. Dan hal ini bisa dipicu, bisa didorong oleh adanya tujuan hidup. Rata-rata orang yang menganggur di rumah, tidak mau bekerja, tidak mau bergiat diri. Karena ya males, tujuan hidupnya ngapa sih? Sudah selesai? Atau sudah cukup? Anak-anakku sudah dewasa, sudah mentas semua, sudah menikah semua, sudah berkeluarga sendiri-sendiri, ya sudah cukup. Aku masih muda, waktuku masih panjang, ya sudahlah besok lagi. Hal ini yang sering terjadi umat manusia untuk menyia-nyiakan waktunya. Dan hari-hari ini kita banyak belajar, loh kok itu udah meninggal? Loh kenapa masih muda kok meninggal? Jadi tidak ada waktu yang 70 tahun lagi. Seperti firman Tuhan, kalau kesudahannya itu kesusahan, bukan, hari ini semakin merosot, semakin merosot. Kalau kita lihat menurut Alkitab ada orang yang tertua 969, Metusalah umurnya. Beratus-ratus tahun, bahkan sampai keturunan keempat mereka masih bisa menyaksikan keturunan ketujuh. Tapi hari ini sebagai orang tua Bapak Ibu banyak menyaksikan, belum punya keturunan sudah meninggal juga ada. Baru menyaksikan anaknya masih kecil, sudah ditinggal meninggal juga ada. Artinya apa?
Waktu ini benar-benar semakin sempit dan harus kita pergunakan baik-baik. Ketika Bapak Ibu diam melamun sejenak, waktu sudah berlalu dan itu tidak bisa kita ambil lagi. Kalau Bapak Ibu, katanya ada orang lagi bilang gini, kalau Bapak Ibu kehilangan uang, cukuplah uang itu yang hilang. Tapi kalau Bapak Ibu kehilangan waktu, Bapak Ibu kehilangan segala-galanya. Wah, katanya gitu. Itu kata-kata mutiara ya. Tapi yang mau saya perlihatkan di sini, ketika orang punya tujuan hidup, seluruh tenaganya akan difokuskan untuk mencapai tujuan. Ini yang harus kita mengerti. Berikutnya, mampu menyelesaikan hal-hal besar, kendati ada halangan-halangan yang merintangi. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mau naik di hadapan Tuhan, kita mau senantiasa naik kelas, kadang-kali juga ada halangan-halangan yang merintangi. Tetapi yakinlah bersama Tuhan kita bisa, katakan amin. Jadi kalau hari ini ada halangan yang merintangi, tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Dan rintangan itu justru menjadi tangga-tangga untuk mencapai kenaikan kita. Kita injak halangan itu untuk kita terus naik dan naik bersama-sama dengan Tuhan. Berikutnya, ketika Bapak Ibu punya tujuan hidup tertentu, Bapak Ibu akan siap mengorbankan segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Ketika saya naik mobil, saya punya tujuan untuk pulang ke rumah dan roda saya dalam hal ini bannya kempes. Saya sudah mencoba sendiri untuk menaikkan dongkrak itu, malah dongkraknya jeblos ke aspal. Itu malam-malam. Akhirnya yang terjadi adalah saya telepon pegawai saya untuk menyamperin saya dan mengambil tukang ban untuk membantu saya dongkrak itu dan mengganti ban. Singkat cerita yang mau saya berikan di sini, ketika saya berusaha sendiri nggak bisa, saya minta bantuan orang lain. Orang lain ini pun nggak bisa, saya minta tolong orang ini membawakan orang lain untuk menolong saya. Meskipun ya saya akan merogoh kocek itu lebih dalam. Untuk hal ini terselesaikan supaya saya sampai rumah dengan selamat bertemu istri saya. Ketika hal ini terjadi di dalam hidupmu dengan tujuan-tujuan yang besar, ini bisa memacu untuk kita bersemangat bersama-sama untuk mencapai tujuan itu. Dan di dalam Tuhan kita mau 400 jiwa yang setia di GKJ Emmanuel Boyolali itu terjadi. Menuju 400 jiwanya dulu. Enggak usah ke 1000-nya. Kita capai 4000-nya dulu, 400-nya dulu. Bagaimana kalau hari ini kita sudah punya jemaat 226 orang. Ini mari kita kejar bersama-sama. Demi apa sih? Memuliakan Tuhan. Nah, hari ini janganlah menunggu kehilangan untuk bisa menghargai. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu punya waktu, punya istri, punya pekerjaan, punya uang, janganlah menunggu kehilangan untuk bisa menghargai. Seringkali orang ini baru bisa menghargai ketika itu hilang dari hadapan kita. Banyak orang terlena ketika ada di hadapan kita, seringkali bersama kita tidak menghargai. Tetapi ketika kita kehilangan itu, kita baru ngerasa kehilangan. Kiranya hari ini kita mau sadar, jangan menunggu kehilangan untuk bisa menghargai. Tapi mulai hari ini, mari kita hargai waktu yang Tuhan beri. 24 jam sehari, seminggu 7 hari, 30 hari di dalam 1 bulan, 365 hari dalam setahun. Berapa umurmu hari ini? Sudahkah engkau menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan atas hidupmu? Bagaimana cara kita menghargai waktu yang Tuhan beri? Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hari ini kita mau lihat, kamu bukan milik kamu sendiri, dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Segala sesuatu yang membuat hidup kita rusak, segala sesuatu yang membuat hidup kita enggak berkenan di hadapan Tuhan, melanggar ini. Kita enggak menghargai tubuh kita, bahwa tubuh kita ada bait Roh Kudus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang pertama yang akan kita kerjakan untuk menghargai waktu-waktu kita adalah memuliakan Allah dengan tubuhmu. Katakan bersama-sama, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1, 2, 3.
muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekarang dengan aktif kita akan berkata, aku akan memuliakan Allah dengan tubuhku. Kepanjangan, aku akan memuliakan Allah dengan tubuhku. 1, 2, 3. Aku akan memuliakan Allah dengan tubuhku. Jadi suatu hal yang harus kita kerjakan hari ini untuk menghargai waktu-waktu yang Tuhan beri. Siap memuliakan tubuh dengan tubuhmu Bapak Ibu? Siap memuliakan Allah dengan tubuhmu masing-masing? Hari ini banyak teknologi yang membuat diri kita lebih cantik. Hari ini banyak teknologi yang bisa membuat kita lebih ganteng. Hari ini banyak hal yang bisa membuat tubuh kita menjadi kelihatan lebih menarik, good looking di hadapan orang. Tapi jangan sampai seperti seorang yang sudah tua pada waktu itu, ini ilustrasi saja. Dia berjumpa dengan malaikat, singkat cerita di dalam kehidupannya yang sedang mengalami sakit yang parah di rumah sakit. Dengan berdoa dia berseru kepada Tuhan, akhirnya malaikat datang dan bilang, "Bu, umurmu ditambah 10 tahun. Wah, sudah tua ditambah 10 tahun, musimnya musim mempercantik diri, mempermudah diri, dia pergi operasi plastik. Singkat cerita, mukanya menjadi kencang lagi, cantik, matanya tetap terbelalak, tidak ada kerutan di mukanya, rambutnya sudah ditata sedemikian rupa, tubuhnya yang sebelumnya kerut-kerut jadi sudah mulus lagi. Singkat cerita, dia dengan semangat berkat Tuhan keluar dari rumah sakit. Dan apa yang terjadi? Dia ditabrak oleh ambulans dan meninggallah ia. Loh, katanya malaikat Tuhan nih bilangnya saya punya umur 6 tahun lagi. Kenapa sekarang saya meninggal? Dia menuntut hal itu. Saya pangling dengan wajahmu. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang dahsyat untuk kehidupanmu. Jangan engkau mengambil rancangan yang aneh-aneh, yang keluar jalur dari jalannya Tuhan. Kalau hari ini memang usiamu sudah tua, berikan tuamu itu untuk Tuhan, katakan amin. Kalau hari ini kita masih muda punya semangat, berikan semangatmu untuk Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Jangan kalau sudah tua, aduh males lah, tinggal tunggu umur, tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu jatah. Siapa bilang? Hari ini saya punya ibu 76 tahun. 77 malah. Kalau kita yang masih muda melihat 77, umurnya masih banyak, ibu kembali aja 77, siapa tahu saya 80. Kalau kayak tadi, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan? Sia-siakan dulu lah. Kerjakan sesuatu yang menyenangkan hati. Jangan, ingat ke ayat firman Tuhan ini. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan bukan milikmu. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Kita tahu setiap pribadi kita punya panggilan-panggilan tersendiri. Yang hari ini menjadi ASN, kerjakan itu sebagai ASN dengan baik. Jadikanlah teladan di dalam pekerjaanmu. Jangan yang lain korupsi ikut korupsi. Tetapi mari kita tegakkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita dibenci oleh lingkungan. Mungkin kita disingkirkan dari lingkungan kerja kita. Tapi ingat, bersama Tuhan berkatnya juga luar biasa buat kita. Kalau kita ditolak dunia, Tuhan tidak menolak kita, surga menerima kita dengan lapang. Berikutnya, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 dan Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus berkata demikian. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lihat ini. Aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita akan belajar kepada Yesus yang berani merendahkan diri untuk menuruti setiap firman Tuhan. Dan berikutnya menyelesaikan pekerjaannya. Kata Yesus kepada kita apa kemarin? Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang kulakukan, bahkan lebih besar. Bapak Ibu siap melakukan pekerjaan yang lebih besar? Atau pekerjaan yang sama saja? Janji Tuhan buat kita, mari kita kerjakan baik-baik.
catat ini. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berikutnya, seorang Paulus dikatakan begini, pergilah, ini yang dikatakan Ananias tentang Saulus, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi kalau hari ini karena nama Tuhan Bapak Ibu menderita, enggak usah kaget, enggak usah heran. Itu sangat mungkin terjadi kepada kita masing-masing. Tapi ingat, kemuliaan Tuhan, janji berkat Tuhan boleh turun ke atas kita. Seorang Paulus disuruh pergi untuk memberitakan kepada orang lain. Demikian pula kita. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, kuasa di bumi di surga diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu mau disertai Tuhan? Kerjakan amanat agung ini. Siapa yang memberi kita mandat? Dia yang punya kuasa di bumi dan di surga. Kalau kepada kepala pemerintah, kepada atasan kita mau taat, mau patuh mengerjakan perintahnya. Masa sama orang yang punya kuasa di bumi dan di surga, yang jelas-jelas untuk memerintahkan kita pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan, kita enggak mau pergi? Aneh buat kita, tapi kita enggak mau. Kita mau melakukan perintah Tuhan saja. Berikutnya, dan di dalam kesaksiannya, di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 17 dan 18. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Yang pertama, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Hari ini banyak orang yang hidup di dalam kegelapan. Hari ini banyak orang yang hidup dengan mengandalkan kuasa iblis. Tetapi tugas kita hari ini adalah untuk membuka mata mereka. Untuk apa? Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan kuasa iblis kepada Allah. Jadi kalau hari ini di sekitarmu ada orang yang hidup di dalam kegelapan, jadikan terang Tuhan yang ada di dalam hidupmu untuk menerangi kehidupan mereka. Kalau di rumah tanggamu ada sukacita, ada damai sejahtera, orang di sekitar boleh melihat. Bukannya kita sebagai tetangga mendengar perang krombyang gubyak dor. Apa itu? Mau berkarya di dapur. Kadang-kali kita mendengar hal itu. Krombyang prak dor dublak der. Kalau di tempat sekitar kita enggak ada ya, apalagi di rumah kita. Kiranya yang seperti ini enggak terjadi. Tetapi yang seperti itu akan berbalik. Damai sejahtera, sukacita ada di dalam kehidupan mereka melalui kehadiran kita semua. Bapak Ibu siap menjadi berkat bagi orang lain? Kadangkali kita berpikir rumit. Memberkati orang lain adalah memberikan 1 juta rupiah kepada orang itu. Enggak. Memberkati orang lain adalah memberikan makanan yang enak-enak. Belum tentu. Memberkati orang lain adalah memberikan baju yang bagus, belum tentu. Tetapi yang ada adalah memberkati orang lain bisa berawal dari yang kecil. Kayak seorang janda yang datang dengan keikhlasan hatinya, dia memberikan persembahannya bagi Tuhan dan itu berkenan. Hari ini apa yang menurutmu kecil? Tetapi sertai dalam hatimu kasih Tuhan yang besar. Maka kita akan bisa memberkati dan itu berkenan kepada Tuhan. Berikutnya supaya apa? Mereka memperoleh pengampunan dosa. Berikutnya apa lagi? Supaya mereka mendapat bagian dari apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskannya. Hari ini ketika saya ngobrol dengan beberapa orang sukarelawan, mereka bersyukur kematian secara prokes mulai turun. Yang beberapa saat lalu sempat tinggi, berpuluh-puluh bahkan di dalam satu kota.
Tetapi hari-hari ini sudah mulai turun. Dan kiranya hal ini, doa kita terus kita kumandangkan kepada Tuhan. Supaya apa? Setiap orang boleh berbalik dari jalannya yang jahat. Supaya setiap orang boleh berbalik dari setiap kegelapan. Supaya setiap orang tidak hidup di dalam kuasa iblis. Dan mereka memperoleh pengampunan yang daripada Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh, saya enggak membawakan ini, tapi saya mau baca buat Bapak Ibu. Di dalam 2 Tawarikh 7, saya bukakan bentar. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Kunci keberhasilan kita semua dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu mau Indonesia dipulihkan? Bapak Ibu mau kita semua dipulihkan dari pandemi ini? Mungkin enggak bisa yang hidup itu langsung dibangkitkan begitu saja. Tetapi bagaimana ekonomi bisa pulih, kehidupan belajar mengajar bisa pulih, kehidupan bekerja, wira swasta, karyawan seni, apapun yang terlibat itu boleh pulih kembali. Kalau semua orang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berbalik dari setiap jalannya yang jahat, kita akan dipulihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari setiap pribadi-pribadi kita melakukan kehendak Tuhan. Dari keluarga kita yang kecil, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dari keluarga itu mari kita mempengaruhi lingkungan kita untuk berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Banyak contoh-contoh kecil di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal yang kecil, contoh aja. Kadang kita membuang waktu kita untuk menggosipkan tetangga. Kumpul-kumpul bukannya untuk memecahkan masalah, tetapi menggosipkan tetangga. Apa bahasa sekarang? Gibah. Ya, kiranya kita anak-anak Tuhan akan menggunakan tiap-tiap waktu kita untuk membicarakan apa? Firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Kapan? Sekarang mulailah. Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20 dikatakan, ketika Saulus menyadari panggilan itu di dalam hidupnya, dia mulai mengerjakannya. Bagaimana dia mulai? Kita lihat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, kemudian di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan itu. Mereka harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini ada double ini. Jadi dimulainya di mana? Saat Tuhan memanggil. Saulus waktu itu dipanggil, waktu perjalanan menuju Damsyik, akhirnya dia bertemu dengan Ananias, didoakan dan dia sembuh dari butanya. Dia mulai dari situ. Tidak menunda waktu. Aku pulang dulu mencari orang tuaku, aku pulang dulu mau pamitan sama pacar, aku pulang dulu. Enggak. Yang dikerjakannya adalah saat itu juga Tuhan memanggil, dia langsung mengerjakan panggilan itu. Untuk apa? Untuk membuat semua orang yang berdosa saat itu bertobat dan berbalik kepada Allah. Hari ini itu juga panggilan kita semua. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang duduk di rumahmu, mulailah dari rumahmu. Siapa yang belum bertobat, siapa yang belum berbalik kepada Allah, kita berdoa buat mereka. Kita ngomong firman Tuhan ini buat mereka. Karena setiap orang yang taat kepada firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan kiri, hidupnya akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Mulai dari siapa? Dari kita. Di mana? Di mana engkau berada hari ini? Berikutnya di Yerusalem. Bagaimana kita hidup di kota Boyolali, di Solo, di Karanganyar, di Klaten. Kita memulai dari situ. Dari mana Tuhan panggil, kemana Tuhan kita tempatkan. Kalau saya hidup di Colomadu gitu, dari situ. Berikutnya di seluruhnya. Yudea itu kayak Jawa Tengahnya gitu. Jadi kita mau memberitakan Injil ke Jawa Tengah. Berikutnya targetnya siapa? Kepada bangsa-bangsa lain. Kalau Indonesia bisa dipulihkan, kalau Indonesia boleh menjadi negara yang baik di antara orang-orang yang ada di dunia ini, dan kuncinya ketika mereka berbalik kepada Tuhan,
Apa enggak Indonesia jadi kesaksian bagi bangsa dunia? Dimulai dari siapa? Enggak usah berpikir makronya yang besar Indonesianya. Tapi mulailah dari setiap Bapak Ibu yang hari ini mendengar firman Tuhan. Berbalik dari jalanmu yang jahat, bertobat, dan kita mau taat sepenuhnya kepada Allah. Di dalam Roma pasal 15 ayat 5 ke ayat ke-6 dikatakan, Allah yang sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepadamu. Berikutnya, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus yang adalah kepala gereja kita ini. Sehingga dengan satu hati, satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu hati, satu suara, kita mau memuliakan Allah. Di mana itu? Dimanapun kita berada. Kapan itu? Setiap saat, setiap waktu. Siap Bapak Ibu? Satu hati, satu suara, memuliakan Tuhan dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya kerukunan akan dikaruniakan kepada kita. Ketekunan dan penghiburan boleh mengalir atas kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Lihat ini, bukan gosip, bukan ngomongin orang yang jelek, tetapi kita mau memberitakan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan Allah. Berikutnya, Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Bukan hanya ketika di gereja, tetapi dalam segala sesuatu. Apa itu? Ketika kita bekerja, ketika kita bersama-sama dengan keluarga, ketika kita sedang melakukan segala aktivitas kita, Allah akan dimuliakan. Berikutnya, ayat yang terakhir buat kita di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Di bulan Agustus ini ada peringatan Hari Merdeka. Berikutnya juga hari ulang tahun gereja kita. Dan kita mau lihat ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ada perkara yang terjadi. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berikutnya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengalir atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau punya hati yang berbalik kepada Tuhan. Dan berikutnya, kemerdekaan ada di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan yang ada di GSJ Immanuel Boyolali. Berikutnya kita semua diubah menjadi segambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Sejak kapan? Mulai hari ini kita mau berbalik dari jalan kita yang jahat. Mulai hari ini ketahuilah bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan. Dan ketahuilah tujuan kehidupan kita adalah memuliakan Tuhan. Kalau hari ini engkau pengen marah kepada istrimu, ingat, apakah marahku memuliakan Tuhan? Kalau hari ini engkau bekerja di rumah dan ada orang yang mengecewakan hidupmu, engkau pengen membalasnya dengan sesuatu yang lebih dahsyat, apakah itu memuliakan Tuhan? Ketika engkau pengen marah kepada anakmu, apakah itu memuliakan nama Tuhan? Ketika seorang anak mau berontak kepada orang tuamu, apakah itu memuliakan Tuhan? Ketika kita melakukan sesuatu yang enggak benar di suatu perusahaan, apakah itu memuliakan Tuhan? Kiranya tujuan memuliakan Tuhan boleh hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu kita memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyiapkan diri kita. Tuhan boleh hadir di dalam kehidupanmu, dimanapun kau berada. Kita akan merespon firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana setiap kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Bagaimana setiap kita mau melakukan setiap kehendak Tuhan. Bagaimana setiap kita mau mencapai keberhasilan karena kita punya tujuan yang murni untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup kita akan memberkati banyak orang karena setiap kita memuliakan nama Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancanganmu.
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Dengan segenap hati kita akan pujikan ini. Ajarku mengerti, ajarku rencana Tuhan untuk setiap manusia, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pakai hidupmu, Tuhan pakai keluargamu, Tuhan pakai pekerjaanmu. Jalanku dalam terang firman-Mu, terang firman-Mu. Ajarku berharap, hanya padamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Dimanapun kau berada, nikmati rancangan Tuhan. Tuhan sanggup, oh haleluya. Perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi dengan iman percaya, Engkau sanggup. Segala permasalahanmu, segala kebutuhanmu hari ini, serahkan di kaki Tuhan. Mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Oh haleluya. Kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kehendak-Mu terjadilah. Hari ini kami mau berserah penuh hanya kepada-Mu ya Tuhan. Setiap pribadi, setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini,
Kami mau memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami melakukan kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Untuk setiap pribadi memuliakan Tuhan. Pakai setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh menjangkau jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Untuk kami semua boleh membagikan kasih-Mu kepada mereka semua yang hari ini belum menikmatinya. Hari ini kami mau menaruh ya Tuhan pergumulan hidup kami, penyakit kami, apapun yang kami perlukan hari ini di tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau akan mencukupkan, Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan memberi penghiburan. Setiap kami yang memerlukan, Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, kami mau bergerak maju. Kami tidak mau tinggal diam. Kami tidak mau menyanyiakan waktu yang ada. Kami mau mempergunakan waktu-waktu kami yang ada untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami mau menggunakan tubuh kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan kami mau kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan negara kami boleh berbalik dari jalan yang jahat. Dan kami mau melakukan kehendak Tuhan senantiasa setiap waktu. Karena kami yakin dan percaya ketika kami melakukan firman-Mu dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, berkat Tuhan turun ke atas kami masing-masing. Dan ketika kami merendahkan diri kami, berdoa dan mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan kami yang jahat, Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan akan memulihkan keluarga kami. Tuhan akan memulihkan kota kami. Dan Tuhan akan memulihkan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam pandemi ini kami mau tetap menjadi berkat. Di dalam pandemi ini kami mau tetap memuliakan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mau melakukan firman-Mu dan setiap saat tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari jalan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita telah mendengar firman Tuhan dan kiranya benar-benar kita akan menunda-nunda waktu. Apa kiranya seperti kami dengar saat ini, sekarang ini kita akan mulaikan kehidupan kami, tujuan hidup kami benar-benar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan kerja di dalam kehidupan kami. Sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, kiranya roh Allah senantiasa ada beserta dengan kami, sehingga apapun yang kami lakukan akan menjadi berkat. Bila kami telah diberkati oleh Tuhan, kiranya bukan untuk kami sendiri, tapi mari kita akan tunjukkan kepada masyarakat sekeliling kami, keluarga kami, bahkan kepada siapapun yang kami jumpai, semuanya boleh melihat bahwa kehidupan kami benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dari saat ini, sekarang ini, kita akan serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita akan angkat tangan kami. Inilah tanda penyerahan penuh daripada kami sebagai orang yang percaya manusia. Kami ingin senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ada adalah Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan keegoan kami, bukan kebisaan kami, kepintaran kami, tapi semuanya kiranya Allah yang kerja di dalam kehidupan kami.
Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami boleh bersyukur, berterima kasih hari ini. Tuhan telah memberkati kami. Demikian juga Tuhan akan memberkati kesehatanmu, memberkati usahamu, pekerjaanmu. Tuhan memberkati kuliahmu, pelajaran-pelajaran yang engkau tempuh semuanya diberkati oleh Tuhan. Anak, cucu, mantu semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Istrimu, suamimu diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tengadahkan tanganmu, kami akan terima berkat daripada Tuhan hari ini, sekarang ini. Dan kami lakukan firman Allah. Dan kiranya Allah akan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Bapa kami yang ada di surga. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus memberikan kedamaian, ketentraman, sejahtera kepada kita sekalian. Dan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berpisah, kita akan tunduk kepala sebentar, kita akan ada saat teduh, kiranya Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat teduh kita akan mulai, kita akan tunduk kepala. Haleluya. Haleluya, syukur. Baik, selamat pagi, Tuhan memberkati. Tuhan akan menyertai di dalam semua aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.